Annyeonghaseyo. Hai. Kembali lagi dengan saya Eka Zafatku Rohmah, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta, dalam podcast 37,5 HZ 5 menit sebelum tidur. Nah, pada podcast kali ini kita akan bahas satu topik yang cukup sensitif untuk dibahas nih. Waduh. Nah, podcast kali ini tuh kita akan bahas tentang hubungan dengan seorang ayah yang tidak baik. Siapa nih teman-teman yang punya kisah yang sama? Nah, kisah ini tuh sebenarnya diambil dari kisah nyata seorang mahasiswa BK. Nah, pada tema kali ini aku akan ngambil tema rangkai ulang hubungan, damailah kehidupan. Nah, teman-teman, kadang nih bagi sebagian anak, hubungan dengan ayah nih bisa jadi rumit dan sulit untuk didekati. Namun, hubungan yang baik dengan ayah tuh sangat penting ternyata untuk kebahagiaan dan kesehatan mental kita. Ketika memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, khususnya ayah, itu biasanya dapat memberikan pengaruh yang buruk pada diri kita sendiri. Perasaan tidak nyaman, sedih, dan kecewa seringkali tuh hadir ketika berinteraksi dengan ayah, terutama untuk yang ayahnya tuh keras kepala dan mau menang sendiri. Nah, namun sebelum bahas tentang cara memperbaiki hubungan nantinya nih, kita perlu pahami dulu, apa sih kenapa seorang ayah tuh bisa sulit kita dekati. Kita nih juga harus bisa memahami kenapa sih ayah kita tuh kayak begitu. Ternyata ayah yang keras kepala dan sulit didekati itu ternyata karena dia kadang ngerasa kurang dihargai, teman-teman. Kesulitan untuk mengungkapkan emosinya, rasa takut untuk terbuka, dan juga kurangnya komunikasi kita dengan ayah kita. Nah, namun walau gitu, kita nggak boleh ya durhaka sama ayah kita. Nah, di sini aku ada beberapa solusi untuk merangkai ulang dan memperbaiki hubungan dengan ayah kita nih. Yang mana ini juga bermanfaat buat aku sendiri yang juga hubungannya kurang baik dengan ayahku. Yang pertama, kita harus berkomunikasi dengan baik, bicara dengan tenang, dan tidak emosional. Nah, teman-teman tahu gak sih, terkadang masalah hubungan dengan ayah yang muncul tuh karena kurangnya komunikasi kita. Atau bisa memang kita sering komunikasi, tapi komunikasi yang kita sampaikan kepada ayah kita ini buruk. Nah, sebaiknya ketika berbicara dengan orang tua kita itu, kita harus tenang dan tidak emosional. Jangan menyalahkan, jangan menyerang, tetapi ungkapkanlah perasaan yang kita miliki ini dengan cara yang sopan, dengan tetap menghargai, dengan tetap tidak mengurangi rasa hormat kita kepada ayah kita. Nah, dengan kita lebih bisa mengontrol emosi, mengontrol pembicaraan dengan tenang, bisa ini mewujudkan sebuah penghargaan kepada ayah sehingga ayah juga tidak kesulut emosi sama kita. Nah, yang kedua ini, dengarkan pendapat ayah dengan baik. Salah satu alasan mengapa ayah kita ini sulit untuk didekati biasanya karena dia merasa tidak dihargai, teman. Nah, dengan kita mendengarkan pendapat ayah dengan baik, maka kita bisa ayah merasa dihargai dan dihormati sebagai seorang ayah. Karena terkadang kita ini juga bandel sih jadi anak. Ya walaupun emang kadang tuh gak serk ya sama apa yang kita mau, tapi tuh juga jangan sekali-kali kita mengabaikan beliau, tidak menghargai beliau gitu. Lalu yang ketiga nih, kita berbicara tentang perasaan kita dengan jujur. Ketika kita berbicara dengan ayah, kita berbicara dengan jujur tentang perasaan yang kita alami. Jangan takut untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran kita secara jujur dan terbuka. Lalu yang berikutnya, cari kegiatan yang dapat dilakukan bersama ayah kita. Nah, ini bisa membangun bonding antara kita dan ayah kita, membangun chemistry seperti kita mancing atau bersepeda bareng. Itu bisa membangun chemistry antara ayah kita dan kita. Lalu
Yang terakhir adalah jangan lupa ucapkan terima kasih dan tetap bersabar ketika ternyata ayah kita masih keras kepala dan susah untuk dilunakkan nih kawan-kawan. Karena bagaimanapun beliau adalah sosok yang menciptakan, yang ikut andil dalam menciptakan kita, sosok yang berjasa kepada kita sejak kita bayi. Tetap sayangi keluargamu, orang tuamu, ayahmu, terutama ibumu. Sekian podcast malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Bye-bye.